Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Syariah 5D pada matkul Ekonomi Perpajakan yang beranggotakan Nisa Ayu Harunimah NIM 165, Prasasti Nurasi NIM 172, dan Eka Junia NIM 179. Kami akan membahas mengenai pajak penghasilan. Langsung saja, yang pertama subjek pajak. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Di antaranya, A. Orang pribadi. Sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. B. Warisan yang belum terbagi. Sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. C. Badan. Mengacu pada UU KUP bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. D. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Subbab selanjutnya yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, kita membahas subjek pajak dalam negeri. Dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Selanjutnya, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Nah, B. Subjek pajak luar negeri. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan bentuk usaha tetap menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Bagi subjek pajak luar negeri yaitu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi subjek pajak dalam negeri yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut. Tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha. Keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subbab kedua, kewajiban pajak subjektif. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Berdasarkan pasal 2A ayat 1-5, subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi dimulai dari saat dilahirkan
saat berada atau berniat tinggal di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jika badan, dimulai saat didirikan berkedudukan di Indonesia, berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. Selain BUT, dimulai saat menerima pemeroleh penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. BUT dimulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Warisan yang belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan dan akan berakhir saat warisan berakhir dibagikan. Subbab ketiga, cara menghitung pajak. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikalikan penghasilan kena pajak. Nah, dalam menghitung pajak penghasilan terutang dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri, pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu yang pertama penghitungan PPh dengan dasar pembukuan, kedua penghitungan PPh dengan dasar pencatatan. Bagi wajib pajak luar negeri, penghasilan kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto. Sehingga pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Penghitungan PPh dengan dasar pembukaan. Yang pertama, wajib pajak badan. Rumusnya, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan sebagai objek pajak dikurangi biaya. Berikut contoh penghitungan. Peredaran bruto tahun 2016, objek pajak WP badan dengan nominal 100 miliar. Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan 65 miliar. Nah, penghasilan kena pajak akan memperoleh 35 miliar, hingga PPh badan terutang menjadi 25% dikalikan dengan 35 miliar sama dengan 8.750.000. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan sebagai objek pajak dikurangi biaya dikurangi PTKP. Contohnya sebagai berikut. Peredaran bruto yaitu 300 juta. Biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan berkisar 65 juta. Sehingga penghasilan neto memperoleh 235 juta. Nah, sedang pengurangan PTKP yaitu 54 juta. Jadi penghasilan kena pajak memperoleh 181 juta. PPh terutang yaitu rumusnya 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikalikan 131 juta menghasilkan 19.650.000 rupiah. Sehingga total PPh terutang yaitu 22.150.000 rupiah. Penghitungan pajak dengan dasar pencatatan. Norma penghitungan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus menggunakan norma penghitungan tersebut. Pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal: pertama, tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau kedua, pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Subbab yang keempat, saat pelunasan penghasilan. Nah, yang pertama, melalui pihak lain. Terhadap pemotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 ayat 1, yaitu pertama, dilakukan pada akhir bulan. Terjadi pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
Kedua, dilakukan pada saat pembayaran atau tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan. Ketiga, dilakukan pada akhir bulan dibayarkan penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadinya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dilakukan pada akhir bulan dibayarkan penghasilan yang bersangkutan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. B. Langsung oleh wajib pajak sendiri. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari bahan-bahan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki NPWP dan melaksanakan sendiri penghitungan pembayaran pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terutang tahun berjalan dalam surat pemberitahuan tahunan. Kedua, pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri, yakni angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan. PPh pasal 25. Ketiga, pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. C. Saat sesudah akhir tahun pajak dilakukan apabila jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Tertera pada PPh pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subbab yang kelima, sanksi pidana. Pasal 39 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang keenam, objek pajak. Pengertian objek pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek PPh menurut Undang-Undang Pajak. Yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Di sini ada keuntungan karena pengalian harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kelima ada penerimaan kembali, di mana di sini pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Nah, yang keenam ada bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, yang ketujuh ada keuntungan karena pembebasan utang. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Dalam pasal 4 ayat 3 dapat penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga ada harta. Yang keempat ada penggantian atau imbalan.
Yang kelima, ada pembayaran dari perusahaan. Yang keenam, ada iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun. Yang ketujuh, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer. Yang kedelapan, ada dividen. Yang kesembilan, ada penghasilan dari modal yang ditanam. Dan yang kesepuluh, ada beasiswa yang memiliki persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur. Poin yang ketujuh, ada pengurangan penghasilan. Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, di mana pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebasannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Yang kedua, ada pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya, di mana pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran yang dilakukan tidak dalam batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Untuk poin yang ke-8, ada peraturan penghasilan, di mana biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negara dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang ke-9 ada pengaturan pemerintah tentang perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang ketiga, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus. Yang keempat, pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk memotong pajak. Yang kelima, ada kerugian dari harta atau untung yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Poin yang ke-10, ada bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan dikecualikan dari objek PPh. Penghasilan yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari meliputi 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan dengan syarat tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, bantuan atau sumbangan adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan hukum. Yang ketiga, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima sumbangan yang berhak. Yang keempat, pengertian zakat adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk
atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak. Yang kelima, hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan antara pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016 yang berlaku untuk tahun pajak 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Adapun perubahan PTKP yang pertama yaitu jumlahnya 54.000 untuk diri wajib pajak yang orang pribadi. Yang kedua jumlahnya 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga jumlahnya 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1. Yang keempat jumlahnya 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya tarif pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, contohnya bisa dilihat di PowerPoint di tabel tersebut. Kemudian untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun 2010. Kemudian khusus bagi wajib pajak orang pribadi atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Kemudian besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak dibagi 360 dikalikan dengan pajak terutang untuk 1 tahun pajak. Pengaturan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang PPH dimaksudnya yaitu penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak dalam suatu tahun pajak apabila kewajiban subjeknya bertempat tinggal atau berada di Indonesia hanya dalam tahun atau menggantikan tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak disetahunkan. Berikutnya contoh perhitungan pajak terutang. Contohnya bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian wajib pajak badan. Penghitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan jumlah penghasilan kena pajak. Jumlahnya 1.250.000. Kemudian pajak penghasilannya yang terutang bisa dilihat di PowerPoint tersebut dan contohnya juga ada. Selanjutnya, pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak badan sesuai pasal 17. Tarif yang ditetapkan pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu 25%. Pengaturan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Dan adapun pokok pengaturan yang diundangkan tanggal 21 November 2013 itu bisa dilihat di PowerPoint juga. Kemudian selanjutnya penghitungan penghasilan kena pajak, yaitu pajak terutang itu
tarif pajaknya dikalikan penghasilan kena pajak. Kemudian tarif yang digunakan itu tarif umum, tarif khusus, tarif sesuai undang-undang. Penghasilan kena pajak itu merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Di dalam Undang-Undang Wajib Pajak digolongkan menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak luar negeri orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjeknya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar 30.000, maka perhitungan penghasilan kena pajaknya adalah sebagai berikut. Itu contoh perhitungannya bisa dilihat di PowerPoint juga. Dividen dalam penghitungan penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan Dividen dengan nama dan apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pemegang sisa hasil usaha koperasi. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, contohnya dalam hal pemegangan saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi batas kewajarannya. Perlu diketahui bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, pemberian saham bonus kepada pemegang saham yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk dalam pengertian pembagian laba atau dividen. Selanjutnya, penghasilan usaha jasa konstruksi. Atas dasar ketentuan umum pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa perhitungan kena pajak dalam suatu tahun pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dilakukan sesuai prinsip. Yang kedua, pengakuan penghasilan didasarkan pada perhitungan secara proporsional sesuai tahap penyelesaian pekerjaan. Kemudian, sedangkan biaya yang dapat ditentukan yaitu biaya yang langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Kemudian, penghasilan notnya dapat diperoleh dengan cara laba bruto usaha. Selanjutnya, penggabungan atau pemisahan penghasilan. Penggabungan penghasilan yaitu sistem pengenaan pajak penghasilan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Kemudian oleh karena itu mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, bagi pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak penghasilan sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pemisah penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan atau penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah. Kemudian digendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Contoh perhitungannya bisa dilihat di PowerPoint untuk contoh perhitungan suami istrinya. Kemudian selanjutnya penghasilan anak yang belum dewasa. Penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang dewasa, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak yang belum dewasa, orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.